Kemegahan dan iman membingkai hari yang benar-benar bersejarah di sini. Gereja Katolik memiliki paus baru, dan dia adalah orang Amerika. Ketika berita menyebar bahwa Paus Leo XIV, paus pertama yang lahir di Amerika, tumbuh besar di sebuah rumah sederhana di Dalton, Illinois, rasa penasaran dengan cepat berubah menjadi keheranan. Desa Dalton, yang berada di pinggiran selatan Chicago, tengah mempertimbangkan kemungkinan mengambil alih rumah tempat Paus Leo XIV dibesarkan. Apa yang ditemukan para penyelidik di dalam rumah masa kecil yang tampak biasa, itu tidak hanya mengungkap detail intim dari kehidupan awalnya, tetapi juga mengejutkan penduduk lokal dan para sejarawan. Jelas sekali ada banyak ketertarikan terhadap rumah masa kecil sang paus di Dalton ini. Pemerintah desa sedang memikirkan langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk memperolehnya, menawarkan sekilas pandang yang langka terhadap awal kehidupan sederhana seorang pria yang kelak akan memimpin gereja Katolik di seluruh dunia. Awal yang sederhana di Dalton, Illinois. Jauh sebelum menjadi Paus Leo XIV, pemimpin pertama gereja Katolik Roma yang lahir di Amerika, Robert Francis Prevost menghabiskan masa-masa pembentukannya di sebuah lingkungan tenang di selatan Chicago. Dalam sebuah laporan terbaru, Tucker Carlson hampir tidak bisa berkata-kata ketika membahas penemuan yang mengharukan ini. Ia berbicara tentang rumah masa kecil Paus Leo, sebuah bungalow bata sederhana dengan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi di 212 East 141st Place, Dalton, Illinois, yang telah lama menyatu dalam lanskap pinggiran kota kelas pekerja. Desa Dalton kini sedang mempertimbangkan untuk mengambil alih rumah tempat Paus Leo XIV dibesarkan. Namun, dengan pemilihannya sebagai paus pada tahun 2025, bangunan yang tampak biasa ini tiba-tiba menjadi sorotan dunia. Dibangun pada tahun 1989, rumah seluas 70 meter persegi ini berdiri di atas lahan pinggiran kota yang khas dari arsitektur pasca perang di Amerika. Keluarga Prevost, seperti banyak keluarga lainnya di daerah itu, merupakan bagian dari gelombang keluarga yang mencari stabilitas dan iman setelah perang. Menurut catatan sejarah, keluarga ini membeli rumah tersebut tak lama setelah dibangun dengan cicilan hipotek hanya $42 per bulan. Rumah itu tetap dimiliki keluarga sampai tahun 1996, ketika akhirnya dijual seharga $58.000. Rumah hunian yang dulunya biasa itu kini menjadi simbol kuat tentang awal yang rendah hati dan panggilan spiritual. Warga setempat, jemaat gereja, dan sejarawan berdatangan ke Dalton bukan hanya karena rasa ingin tahu, tetapi karena rasa hormat. Gagasan bahwa pemimpin spiritual lebih dari 1 miliar umat Katolik pernah bersujud dalam doa di ruang tamu rumah sederhana ini, mengubahnya dari sekadar properti menjadi tanah yang dianggap suci. Lingkungan di Dalton, yang sejak lama menjadi komunitas tempat tinggal bagi keluarga pekerja, telah menghadapi masa-masa sulit secara ekonomi dan perubahan demografis dalam beberapa dekade terakhir. Namun minat dunia yang tiba-tiba ini membawa kebanggaan baru. Dan dengan itu, keinginan kuat untuk memahami lingkungan yang membentuk Robert Prevost muda menjadi pria yang akhirnya menjadi paus. Waktu perhatian dunia ini tidak bisa lebih luar biasa dari ini. Rumah tersebut telah dipasarkan seharga $199 sejak awal tahun 2025 oleh iCandy Realty. Pemilik saat ini, Powell Radzik, membeli properti itu hanya setahun sebelumnya pada Mei 2024 dengan harga hanya $66.000. Radzik, seorang investor dan renovator properti, melakukan renovasi besar-besaran untuk memodernisasi rumah tersebut. Ia memasang meja dapur granit, memperbaiki lantai kayu, menambahkan bak jacuzzi, dan menginvestasikan lebih dari $80.000 untuk total renovasi. Pada saat pengumuman kepausan, rumah tersebut telah menjadi rumah keluarga modern. Namun di balik pembaruan modern yang mengilap itu, tersimpan lapisan-lapisan sejarah yang terlupakan. Begitu berita bahwa Kardinal Prevost menjadi Paus Leo XIV menyebar, Radzik segera menarik rumah itu dari pasar. Penawaran langsung mengalir masuk, setidaknya 9 dalam waktu 24 jam, beberapa bahkan melebihi harga yang diminta, tetapi dia melihat potensi yang jauh melampaui transaksi properti biasa. Ini lebih baik daripada tiket lotre, katanya kepada wartawan. Menurutnya, rumah itu bukan sekadar properti lagi. Itu adalah tempat ziarah.
orang-orang merasa sulit membayangkan bahwa seseorang yang kini menjadi tokoh paling penting di Vatikan. Dulunya berasal dari awal yang begitu sederhana, begitu biasa. Bagi banyak orang, ini menjadi panggilan kesadaran, bahwa bahkan dari awal yang paling biasa pun, seseorang bisa tumbuh menjadi salah satu orang yang paling dikenal di muka bumi. Namun, bukan hanya kesederhanaan rumah itu yang menarik perhatian semua orang, tetapi juga beberapa benda yang diyakini ditinggalkan olehnya saat masih kecil. Temuan ini semakin mengejutkan masyarakat dan memperkuat alasan mengapa ia dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk menjadi paus. Penemuan mengejutkan di dalam dinding. Seiring meningkatnya ketertarikan terhadap rumah masa kecil Paus Leo XIV, Radzig memutuskan untuk mengizinkan tim sejarawan lokal, arsiparis, dan pelestari budaya masuk ke dalam rumah tersebut. Misi mereka sederhana: menyelidiki apakah ada sesuatu dari masa kecil sang paus yang mungkin tertinggal, relik-relik terlupakan dari perjalanan spiritual yang dimulai di dalam tembok ini. Apa yang mereka temukan jauh melebihi dugaan siapapun dan membuat banyak orang terdiam. Di ruang bawah tanah, di balik bagian dinding drywall yang tampak selesai, seorang anggota tim melihat ketidaksesuaian pada struktur dinding. Setelah diselidiki lebih lanjut, mereka menemukan panel palsu dan sebuah kotak kayu kecil yang sudah lapuk tersembunyi di baliknya. Di dalam kotak itu terdapat barang-barang pribadi yang hampir pasti milik Robert Prevost muda. Ada catatan tulisan tangan, beberapa buku doa yang lusuh, dan serangkaian gambar masa kecil di atas kertas rapuh yang menguning. Barang-barang seperti yang biasanya dikumpulkan seorang anak seiring waktu, harta kecil pribadi mereka. Apa yang mereka temukan menyentuh hati semua orang dan mengingatkan bahwa bahkan tokoh paling penting pun pada dasarnya sama seperti kita semua. Mereka menemukan buku doa kecil yang telah menua karena waktu dan paparan udara. Buku-buku itu dipenuhi catatan pinggir dalam tulisan tangan anak-anak. Tanda-tanda dari pemikiran mendalam dan perenungan. Kalimat-kalimat seperti percaya pada Tuhan selalu dan Yesus mencintai semua orang muncul di samping ayat-ayat kitab suci yang digarisbawahi. Halamannya terlihat terlipat dan beberapa ternoda, menunjukkan bahwa buku-buku itu sering digunakan, mungkin setiap malam sebelum tidur. Kesetiaannya pada iman sudah terlihat jelas bahkan sejak usia dini. Yang lebih menyentuh lagi adalah gambar-gambarnya, sketsa, pensil tentang makan malam keluarga, altar gereja, dan satu adegan yang sangat menyentuh tentang seorang anak kecil berlutut di depan salib. Ini bukanlah coretan sembarangan. Gambar-gambar itu mencerminkan pikiran seorang anak yang sudah dipenuhi tema pengabdian, kerendahan hati, dan pelayanan. Salah satu catatan yang paling luar biasa adalah sebuah surat sederhana yang ditujukan kepada Yesus, ditulis dengan huruf balok yang masih salah eja, namun dipenuhi ketulusan yang tak bisa disangkal. Dalam surat itu, Leo kecil, saat itu masih Robert, meminta kepada Tuhan agar membantunya menjadi anak yang baik, berani, dan membantu orang-orang yang sedang sedih. Kabarnya, tim tersebut terdiam saat membacanya lantang. Itu adalah firasat yang menggugah tentang jalan yang akan ditempuhnya suatu hari nanti. Apakah ia sudah tahu, saat masih kecil, bahwa ia akan menjadi salah satu tokoh paling penting dalam gereja Katolik? Penemuan tersebut bukan hanya menyentuh secara spiritual, tapi juga penting secara historis. Para ahli mulai mendokumentasikan dan mengautentikasi artefak-artefak itu, bekerja sama dengan arsiparis dari Keuskupan Agung Chicago. Meskipun benda-benda itu mungkin tidak memiliki nilai finansial, nilai budaya dan keagamaannya tak terukur. Nilai ini menjadi sangat berarti mengingat siapa dirinya di masa kini. Dalam kondisi normal, barang-barang itu hanyalah kenangan manis dari seorang anak kecil yang pernah tinggal di rumah itu. Tetapi kini, semua itu menjadi jauh lebih dari sekadar kenangan. Pejabat gereja setempat, yang terharu dengan hubungan mendadak antara Dalton dan Vatikan, mengusulkan restorasi penuh ruang bawah tanah untuk merekonstruksi bagaimana tampaknya ruangan itu pada tahun 1950-an. Kini muncul wacana untuk mengubah rumah tersebut menjadi situs warisan publik, dengan artefak-artefak itu dipamerkan sebagai bagian dari pameran permanen yang menggambarkan kehidupan awal Paus Leo XIV Pandatun. Sementara itu, Radzig, pemilik rumah saat ini, mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk menyumbangkan rumah itu atau bekerja sama dengan pejabat gereja untuk memastikan pelestariannya.
Desa ingin mempertahankan rumah tersebut. Menurut pengacara dari pihak Dalton, pemilik saat ini meminta harga yang tidak masuk akal. Ia telah menyerahkannya ke perusahaan lelang. Ini lebih besar dari saya, katanya. Ini sekarang tentang sejarah. Orang-orang menghargai bahwa pemilik rumah cukup menghormati nilai rumah tersebut. Bukan hanya dari sisi uang, tetapi juga secara sentimental. Memang benar. Apa yang awalnya hanya transaksi properti kini, telah berkembang menjadi fenomena budaya dan spiritual. Di masa ketika dunia mencari tanda-tanda harapan dan kepemimpinan, barang-barang sederhana yang tersembunyi di dinding sebuah bungalow pinggiran kota kini, berbisik tentang awal dari salah satu tokoh paling luar biasa dalam sejarah modern gereja Katolik. Apa artinya semua ini bagi kawasan lokal Dalton? Penghormatan lokal dan sorotan global. Ketika berita tentang artefak tersembunyi itu bocor, Dalton, sebuah kota kecil dengan kurang dari 22.000 penduduk, berubah dari pinggiran kota yang tenang di selatan menjadi tujuan wisata dengan minat internasional. Kru televisi meluncur ke East 141st Place, dan para pengunjung mulai berdatangan dari berbagai penjuru. Awalnya hanya segelintir, beberapa umat dari paroki lama Prevost di Peru, lalu para reporter dari jaringan Katolik. Dalam hitungan hari, rumah itu menjadi titik fokus bagi media dan para peziarah. Meskipun hubungannya dengan Paus terasa jauh, kata salah satu warga, rasanya sekarang Paus ada di sini bersama kita dan bersama semua orang lainnya. Para pejabat lokal yang terkejut segera bergerak cepat untuk mengakomodasi perhatian publik. Konon, bahkan orang-orang non-Katolik pun mulai tertarik pada rumah mungil itu. Apa yang dulunya hanyalah rumah biasa di jalanan biasa kini menjadi terkenal dalam semalam. Tata letak parkir sementara disusun, dan polisi mulai berpatroli untuk menjaga keamanan. Namun di balik sorotan media, ada rasa hormat yang dalam dan tulus. Para jemaat berdiri diam di depan rumah, banyak yang mendaraskan doa rosario. Beberapa meninggalkan bunga di gerbang, yang lain menyelipkan catatan tulisan tangan di bawah pagar beranda. Anak-anak dari sekolah lokal mulai menulis surat kepada Paus baru, menceritakan betapa bangganya mereka berbagi kampung halaman dengannya. Wali kota Tiffany Henyard, pemimpin lokal yang sempat menjadi sorotan karena pengeluaran kontroversial dan gaya kepemimpinannya, mengeluarkan pernyataan resmi. Terlepas dari perbedaan politik, kita semua merasakan kebanggaan karena tahu bahwa Paus Leo XIV, pria yang kini memimpin gereja Katolik, pernah berjalan di jalanan ini sebagai anak kecil. Keuskupan Agung Chicago mulai berkoordinasi dengan gereja-gereja lokal dan pemimpin masyarakat untuk membahas rencana jangka panjang. Kami belum tahu tempat ini akan menjadi apa, kata Pastor Michael Vincent, juru bicara keuskupan. Tetapi sudah jelas bahwa tempat ini telah menjadi suci bagi banyak orang. Bahkan Vatikan turut berkomentar. Sebuah penyebutan singkat, namun penting muncul dalam pidato publik pertama Sang Paus. Saya berasal dari akar yang sederhana, dari kota kecil di Illinois. Mari kita semua ingat bahwa Tuhan sering memulai hal-hal besar di tempat-tempat kecil. Rumah yang baru-baru ini ditawarkan dengan harga di bawah $200,000 itu, dalam waktu seminggu saja, telah menjadi landmark spiritual. Dari selatan Chicago ke Basilika Santo Petrus, perjalanan seorang reformis yang tenang. Jauh sebelum lonceng kuno Basilika Santo Petrus berdentang mengumumkan pemilihannya, Robert Francis Prevost Jr. menjalani kehidupan yang tak terbayangkan banyak orang akan berujung pada kepausan. Ia lahir pada 14 September 1955 di Chicago, kota yang telah lama tertanam dalam sejarah Katolik Amerika. Masa kecilnya dibentuk bukan oleh kehormatan atau kekayaan, tetapi oleh pengabdian yang sunyi. Orang tuanya, Robert Senior dan Louise Prevost, adalah warga Amerika generasi kedua keturunan Prancis-Kanada, dibesarkan dengan nilai-nilai kerja keras dan cinta mendalam terhadap gereja. Mereka menetap di Dalton, Illinois, sebuah pinggiran kota kecil dan beragam secara rasial di South Cook County, di mana paroki Katolik memainkan peran sentral, sama pentingnya dengan toko sudut dan liga baseball anak-anak. Dunia kecil Robert muda berputar di sekitar misa, keluarga, dan sekolah. Ia adalah anak yang lembut, dikenal karena kebaikan dan perhatiannya di kelas,
Guru-gurunya di St. Jude the Apostle School mengingatnya sebagai anak yang bijaksana dengan kompas moral yang tak tergoyahkan. Pada usia 11 tahun, ia sudah menjadi Miss Dinar, sering datang lebih awal hanya untuk membantu imam mempersiapkan sakristi. Saat SMA, ia mendaftar di Quigley South Preparatory Seminary, sekolah kejuruan yang dirancang untuk membina calon imam. Disinilah intelektualitasnya diasah. Tetapi yang benar-benar membedakannya adalah belas kasihnya. Ia adalah anak yang tinggal lebih lama untuk menyusun buku nyanyian gereja, murid yang menghibur teman sekelas yang sedang berduka atas kehilangan orang tua. Setelah bergabung dengan Ordo Santo Agustinus, ia mengucapkan kaul pada tahun 1927, mendedikasikan hidupnya untuk kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Jalan akademisnya pun sangat ketat. Belajar teologi di Roma, hukum kanon di Paris, dan pelayanan pastoral dimanapun dibutuhkan. Tetapi justru pelayanan misinya di Peru, yang dimulai pada tahun 1985, yang benar-benar mengubah hidupnya. Ia tiba di wilayah Chuluchanas, daerah pegunungan utara Peru yang miskin, di masa ketika negara itu dilanda kerusuhan politik dan kekerasan akibat kelompok pemberontak Maois Sendero Luminoso. Tanpa gentar, Pastor Prevost menapaki desa-desa pegunungan, di mana hampir tak pernah terlihat imam. Ia merayakan misa di gubuk jerami, mempelajari bahasa Quechua, menengahi sengketa lahan, dan membaptis anak-anak yang orang tuanya berjalan tanpa alas kaki berkilometer-kilometer untuk menemuinya. Pekerjaan pastoralnya tidak hanya bersifat liturgis, tetapi juga fisik, emosional, dan terus-menerus. Pengorbanannya membuatnya dipercaya oleh komunitas pribumi dan mestizo. Ia kemudian diangkat menjadi Uskup Chiclayo, sebuah keuskupan luas di pesisir Pasifik. Di sana, ia membangun kembali paroki, mendirikan pusat pemuda, dan memulihkan kepercayaan di wilayah yang terguncang oleh korupsi sipil dan skandal pelecehan dalam gereja. Kemahirannya dalam bahasa Spanyol dan kerendahan hatinya dalam memahami budaya menjadikannya gembala yang dicintai. Ia bukan orang yang gemar tampil di media, tetapi selalu hadir di jalanan, rumah sakit, dan kapel. Roma pun memperhatikannya. Paus Fransiskus, yang sejak lama lebih memilih individu rendah hati dan berorientasi pada tindakan daripada birokrat, karier, diam-diam mengangkat Prevost ke berbagai posisi penting. Pada 2014, ia dipanggil kembali ke Roma, dan secara bertahap menjadi penasihat utama dalam penunjukan para uskup. Keputusan penting yang menentukan siapa yang akan memimpin keuskupan di seluruh dunia. Pandangannya dihormati karena bebas dari ideologi, selalu berakar pada kelayakan pastoral. Kemudian pada Januari 2023, ia diangkat sebagai prefek dikasteri untuk para uskup, secara efektif menjadi penjaga gerbang utama Vatikan dalam memilih para uskup. Ini adalah salah satu jabatan paling kuat di dalam gereja. Banyak yang menganggap penunjukan ini berani, bahkan revolusioner, seorang Amerika dari Midwest yang memegang peran sebesar itu. Namun, bagi mereka yang mengenalnya, keputusan ini masuk akal. Ia telah membuktikan dirinya tak bisa disuap, disiplin, dan yang paling penting, mengutamakan Kristus di atas politik. Namun ketika Paus Fransiskus wafat di awal 2025 dan para kardinal dari seluruh dunia berkumpul dalam konklav, hanya sedikit yang memprediksi bahwa Prevost akan terpilih. Ia bukan pengatur kekuasaan di Vatikan. Ia tidak memiliki mesin publisitas pribadi. Tetapi di dalam Kapel Sistina, dikelilingi oleh lukisan dinding dan 2000 tahun sejarah suci, namanya mulai beredar. Menurut sumber yang dekat dengan proses itu, pemilihannya membutuhkan beberapa putaran pemungutan suara. Namun pada akhirnya, keseimbangan antara tradisi dan kredibilitas pastoral lah yang membuatnya unggul. Pada usia 69 tahun, ia tidak terlalu tua untuk melayani, dan tidak terlalu muda untuk membuat para kardinal senior merasa terancam. Ketika asap putih mengepul, itu menandai bukan hanya pemilihan paus, tetapi juga pergeseran besar dalam identitas Katolik. Berdiri di balkon Basilika Santo Petrus, di hadapan lautan umat dan miliaran mata yang menyaksikan, ia memberikan berkat sederhana dalam bahasa Latin, Spanyol, dan Inggris. Kemudian ia menyebut nama yang akan mendefinisikan masa kepausannya, Leo XIV.
Sebuah penghormatan jelas kepada Paus Leo XIII, seorang paus yang, seperti Prevost, berjalan di antara garis ketat ortodoksi dan reformasi pada masa perubahan global. Apa arti Paus Leo XIV bagi gereja Amerika? Kemegahan dan iman membingkai hari yang benar-benar bersejarah. Gereja Katolik memiliki paus baru, dan dia adalah orang Amerika. Dalam hitungan jam setelah berkat pertama Paus Leo XIII, umat Katolik Amerika di seluruh negeri mulai merenungkan makna pemilihannya. Di kota-kota dari New York hingga Los Angeles, paroki-paroki penuh sesak saat misa malam. Lonceng gereja berdentang tidak serempak. Mobil berita berjejer di luar seminari, dan media sosial dipenuhi mulai dari analisis teologis hingga anak-anak sekolah yang bersorak, "Kita punya paus dari Chicago." Bagi banyak orang, kenaikan Leo XIV terasa seperti pengakuan yang telah lama dinanti, bukan atas kekuasaan Amerika, tetapi atas pengalaman Katolik Amerika. Ketika nama Leo XIV diumumkan dari balkon Basilika Santo Petrus, para jurnalis di seluruh dunia berlomba mengungkap siapa sosok di balik nama itu. Dalam hitungan menit, rincian tentang Robert Francis Prevost Jr. disiarkan di saluran internasional. Kelahirannya di Chicago dan fakta bahwa ia berasal dari Dalton, Illinois, sebuah pinggiran kota sederhana, menjadi berita utama global. Media besar seperti New York Times hingga BBC menyoroti kontras mencolok antara kemegahan Vatikan dan rumah bata 2 kamar yang sederhana di East 212th Street. Reporter berdatangan ke Dalton, mewawancarai tetangga, teman sekolah lama, dan rohaniwan lokal yang mengenang Bob sebagai anak yang tenang dan saleh, yang membaca kitab suci saat misa dan aktif dalam kegiatan paroki. Media sosial meledak dengan reaksi. Umat Katolik Amerika menunjukkan kebanggaan luar biasa, karena salah satu dari mereka menjadi paus. Umat Katolik di lapangan Santo Petrus, dan di seluruh dunia, termasuk di New York, merayakan pengumuman mengejutkan tentang paus Amerika pertama dalam sejarah. Sementara itu, banyak orang Eropa, terutama di Italia, terkejut dan penasaran. Bagaimana mungkin orang Amerika bisa meneruskan tradisi kompleks Katolik Roma? Kantor Pers Vatikan menerima lonjakan pertanyaan dari media Amerika, dan publikasi Katolik di seluruh dunia berlomba menganalisis apa artinya ini bagi gereja global. Para komentator menyoroti latar belakang intelektualnya, pengalaman misinya, dan pendekatan pastoral yang khas Amerika. Bahkan orang-orang non-Katolik pun ikut tertarik, terpikat oleh narasi seorang pria yang bangkit dari kesederhanaan Midwest menjadi pemimpin spiritual lebih dari 1 miliar orang. Reaksi global bukan hanya penuh sukacita, itu adalah momen bersejarah. Bagi banyak orang, Paus Leo XIV mewakili jenis paus yang baru, yang bisa didekati, membumi, dan dibentuk oleh pengalaman pastoral nyata, bukan sekadar teori atau diplomasi. Vatikan. Selama ini, umat Katolik atas merasa terpinggirkan dari diskusi di Vatikan. Gabungan pluralisme, demokrasi, advokasi keadilan sosial, dan aktivisme liturgis mereka seringkali bertabrakan dengan pandangan konservatif yang dominan di Eropa. Gereja di Amerika telah menderita karena krisis pelecehan seksual, perpecahan politik, dan konflik internal soal doktrin. Namun, ia juga menghasilkan beberapa komunitas Katolik paling hidup di dunia. Paus Leo XIV mengubah dinamika itu dalam semalam. Ini bukan soal nasionalisme, kata Dr. Teresa Aguilar, teolog ternama di Universitas Georgetown. Ini tentang representasi, tentang melihat kenyataan paroki pinggiran kota, kemiskinan perkotaan, Katolik Latino, dan keterasingan kaum muda tercermin di jantung gereja. Umat Katolik Amerika melihat dalam diri Leo XIV seseorang yang benar-benar memahami perang budaya. Ia telah melalui perubahan moralitas Amerika, polarisasi politik, dan kekecewaan generasi muda. Ia pernah memimpin misa dalam bahasa Inggris dan Spanyol, bekerja dengan imigran, menghibur korban pelecehan, dan menguasai bahasa tradisi sekaligus jangkauan. Meski teguh dalam ajaran, Leo XIV tetap mempertahankan doktrin Katolik tentang aborsi, pernikahan, dan sakramen. Ia bukan tipe konfrontatif. Ia seorang gembala. Ia mendengar lebih dulu, lalu berbicara dengan nada bijaksana. Di masa ketika banyak rohaniwan dikultuskan atau dijatuhkan,
ia tampil manusiawi. Ia bukan pausnya Amerika, kata Kardinal Sean Ali dari Boston. Ia paus dunia, tapi dia juga salah satu dari kita. Di Vatikan, sudah mulai terdengar bisikan bahwa masa kepemimpinannya akan membuka jalan bagi lebih banyak keterlibatan umat awam dalam kepemimpinan keuskupan. Transparansi meningkat dalam lembaga keuangan Vatikan. Pelayanan misinya di Amerika Latin membentuk sekutu yang langgeng dan membentuk pelatihan uskup yang lebih berfokus pada pengalaman pastoral daripada silsilah akademik. Kembali di Dalton, dampaknya sangat besar. Sebuah mural Paus Leo XIV kini menghiasi tembok luar gereja St. Jude, tempat ia pernah menjadi Miss Dinar. Surat kabar lokal memuat tajuk seperti dari Dalton ke Basilika. Teman-teman lamanya diundang untuk diwawancarai, mengingat betapa ia tak pernah mencari perhatian, tak pernah meninggikan suara, tapi selalu membuat Anda merasa berarti. Imajinasi umat Katolik Amerika, yang dulunya terpinggirkan, kini bangkit kembali. Untuk pertama kalinya dalam sejarah gereja, umat Katolik Amerika dapat melihat ke balkon Santo Petrus, dan bukan hanya melihat wakil Kristus, tetapi seseorang yang pernah berjalan di jalan mereka, bergumul dengan keraguan mereka, dan berbagi DNA mereka, bukan hanya dalam tubuh, tetapi dalam jiwa. Rencana untuk rumah Dalton. Setelah berita bahwa bungalow sederhana di Dalton, Illinois, rumah masa kecil Robert Francis Prevost Jr., kini Paus Leo XIII Baptist, dipasarkan seharga kurang dari $250.000, minat langsung melonjak, baik dari warga lokal maupun komunitas Katolik global. Rumah 2 kamar tidur yang dibangun tahun 1904 di East 212th Street itu tiba-tiba memegang makna simbolis sebagai tempat awal dari paus pertama yang lahir di Amerika. Penemuan bahwa Paus Leo XIV berasal dari pinggiran kota kelas pekerja yang begitu sederhana mengejutkan banyak orang di dalam dan luar negeri. Orang-orang terpana mengetahui bahwa pemimpin gereja Katolik global berasal dari lingkungan biasa dan rumah sederhana seperti rumah-rumah lainnya di sekitarnya. Bagi penduduk Dalton dan sekitarnya, rumah itu menjadi hubungan nyata yang dapat dijangkau dengan paus baru, sekilas ke dalam kehidupan awalnya sebelum kemegahan Vatikan dan Basilika Santo Petrus. Per Mei 2025, properti itu tercatat seharga $249.000 dan sudah ada di pasar sejak akhir 2024. Daya tarik utamanya bukan pada ukuran atau gaya arsitektur, melainkan nilai sejarahnya. Rumah itu mencerminkan pengembangan pinggiran kota khas pertengahan abad ke-20 di wilayah metropolitan Chicago. Desain sederhana, tata letak fungsional, dan lokasi di komunitas pekerja. Saat ini, pemilik rumah menolak untuk mengungkap rencana penjualan atau penggunaannya di masa depan. Namun, Keuskupan Agung Chicago telah menyatakan minatnya melihat potensi lokasi itu sebagai tempat ziarah dan kebanggaan lokal. Meskipun belum ada rencana formal yang diumumkan, pejabat gereja dan pemimpin lokal telah mengakui pentingnya melestarikan rumah itu sebagai bagian dari warisan budaya dan keagamaan. Keuskupan Agung Chicago memiliki sejarah melestarikan situs-situs yang terkait dengan tokoh Katolik penting, dengan menyeimbangkan nilai sejarah dan partisipasi komunitas. Mengingat peran tak tertandingi Paus Leo XIV bertipu sebagai paus pertama yang lahir di Amerika, rumah di Dalton menjadi jembatan nyata menuju tahun-tahun pembentukannya. Pejabat kota Dalton telah menyatakan kebanggaan mereka atas kaitan kota mereka dengan sang paus. Kantor wali kota telah mendukung upaya mempertahankan kondisi rumah dan mengeksplorasi cara untuk menonjolkan pentingnya situs itu dalam narasi kota. Rencana masa depan kemungkinan besar akan melibatkan kerjasama antara Keuskupan Agung, pemerintah lokal, dan mungkin organisasi pelestarian. Singkatnya, meskipun belum ada rencana konkret untuk rumah Dalton, pentingnya sejarah rumah tersebut mendorong kesadaran dan penghargaan baru terhadap awal sederhana dari sosok yang kini menjadi pusat perhatian Katolik global. Antusiasme warga dan komunitas Katolik yang lebih luas untuk terhubung dengan bagian sejarah ini menegaskan sisi kemanusiaan dari Paus Leo XIV, sosok yang mengingatkan kita semua bahwa kebesaran bisa muncul dari tempat yang paling sederhana. Luar biasa, bukan? Bagaimana perasaanmu
setelah mengetahui latar belakangnya? Apakah kamu ingin mengunjungi rumah itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.